apa namanya tidak cukup memiliki kompetensi dalam materi yang akan diajarkan. Sebenarnya tidak ada adawat al-madrasiyah, kemudian pola kalimatnya menggunakan dhamir mutakhir. Nah, apa yang bisa dikembangkan, bisa disesuaikan di sini dan bagaimana peran-peran tadi ya? Apa namanya? Terus merumuskannya seperti apa? Nah, next Mas Riza. Oke. Nah, ini secara sekilas saja tadi kurikulum yang di KMA-nya kita sederhanakan. Jadi ini juga kita mendorong keluarga itu menjadi bi'ah lughawiyah, menjadi language environment gitu, lingkungan agar agar tercipta ya tidak tidak harus persis bagaimana orang Arab, paling tidak kan sudah sapaan apakah sebuah pulau khair masa Allah khair kaifal hal itu menjadi sebuah hal yang familiar ya terhadap telinga peserta didik maupun anggota keluarga. Kalau itu misalnya istimanya membiasakan peserta didik maupun anggota keluarga lain untuk mendengarkan pembelajaran. Saya lagi-lagi ya, ada kata kuncinya. Jadi ini tidak saja pembelajaran ini orientasinya kepada peserta didik, tapi ada anggota keluarga. Kalau tidak ini nggak bisa belajar bahasa hanya sendiri. Tapi untuk misalnya antara siswa madrasah ibtidaiyah atau madrasah tsanawiyah, maka harus melibatkan yang lain, orang tua ataupun yang lain. Lebih enak lagi misalnya di situ anggota keluarganya ada yang tingkat madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah atau aliyah, itu akan jauh lebih bantu. Di tingkat untuk membiasakan mendengarkan itu kan bisa mencari resources atau sumber belajar yang lain, pakai internet, pakai YouTube dan lain-lain. Kalam tadi mendorong peserta didik dan anggota keluarga untuk membiasakan ungkapan sehari-hari yang sederhana. Temanya al-adawat al-madrasiyah gitu. Begitu juga dengan qiraah melalui peserta didik dan untuk mencari kosakata baru dalam bacaan tentang al-adawat al-madrasiyah. Terakhir adalah kitabah. Lebih pada berlatih mengungkapkan atau ekspresi nonverbal, ekspresi tulis ya. Oke, next Mas Riza. Ini contoh model pembelajarannya ya. Tapi kalau ini tetap misalnya 3 jam itu online lecture bertemu dengan gurunya, kemudian ada class meeting, kemudian ada terakhir adalah aktif tutorial. Di online lecture itu apa yang harus dilakukan oleh siswanya, kemudian di class meeting itu apa yang harus dilakukan oleh siswanya, dan terakhir aktif tutorial itu apa yang harus dilakukan siswanya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Terakhir, next Mas Riza. Inilah pentingnya double movement, gerakan ganda antara guru dan wali murid. Guru menyiapkan materi dan menentukan media yang harus dipakai. Wali murid Wali murid memahami materi dan melakukan pendampingan. Ingat, pembelajaran kita tidak di sekolahan, tidak di kelas, tetapi di rumah, maka harus melibatkan seluruh anggota keluarga di rumah, terlebih adalah orang tuanya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi dan tentu Bapak Ibu punya pengalaman lain yang bisa kita di-share dan kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Riza. Pemaparannya Ustaz Dr. Muhajir. Seperti yang telah disampaikan oleh beliau, dengan kondisi yang seperti ini, yang tidak memungkinkan mungkin sampai kapan waktunya, tidak bisa kita berharap bahwa pembelajaran bahasa Arab itu seperti normal sedia kalanya. Akan tetapi kita harus mendesain, dan saat mendesain itu kita perlu ada kolaborasi, komunikasi yang baik antara pihak madrasah, guru, dan juga wali murid. Dan akhirnya di situ tentu pembelajaran bahasa Arab lebih banyak ada timbal balik antara wali murid dan guru itu sendiri. Dan pembelajaran bahasa Arab bisa lebih banyak di rumah, sehingga kita harus bisa
terutama para guru dan juga para wali murid bisa mendesain pembelajaran bahasa Arab selama 24 jam itu di rumah, bisa menciptakan bi'ah lugawiyah atau lingkungan berbahasa Arab yang kondusif. Lalu tidak lama kemudian kita akan memasuki ke materi kedua. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Ahmad Maki Hasan, SSMPD, yang akan melanjutkan pemaparan materi pada hari ini, pada pagi ini, lebih tepatnya pada tema inovasi pembelajaran bahasa Arab di rumah. Kepada Ustadz Ahmad Maki Hasan, waktunya kami persilakan. Fadhal Ustadz. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya sekilas membacakan CV beliau. Ustadz Ahmad Maki Hasan lahir di, alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah, Ustadz Ahmad Maki Hasan lahir di Makkah 19 Maret 1984. Beliau adalah dosen bahasa Arab dengan keahlian pengembangan media pembelajaran bahasa Arab di Prodi PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu mengajar bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim, dan sebelumnya juga pernah menjadi dosen di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan. Adapun pengalaman organisasi beliau, sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Forum MGMP dan juga beliau sekarang juga masuk dalam pengurusan Imla Nasional. Pada Ustadz Ahmad Maki Hasan, dipersilahkan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, awalan uhanni'ukum bimunasabah Idul Fitril Mubarak. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Aku lakum jazila syukri li Farid Lugatuna wa kadzalika li Amir Kuliah Tarbiyah di Jami'ah Islamiyah Yogyakarta Sunan Kalijaga wa kadzalika li Murabbi Farid Lugatuna Ustadz Muhajir wa kadzalika al-muhadir ma'ana Ustadz Ahmad Rayani wa kadzalika lil musarikin fi hadhihi an-nadwa al-iftiradiyah. Yasuruni an uqaddimu lakum jami'an hadhihi maqalati ana sawfa nunaqis insyaallah sawiyan fi hadhihi al-fursa as-samina. Ana urid an uqaddim maqalati ana bi unwan muqaddimah ibtikari tadris al-lugha al-arabiyyah li qainatina biha nahwa nidamin alamiyin jadid. Saya sedikit akan menyampaikan beberapa pengantar inovasi aja tentang pengajaran bahasa Arab untuk penutur non-Arab di era new normal seperti sekarang ini. Lanjut saja. Mungkin di full screen ya, di full screen. Oke, lanjut aja. Ini CV saya sedikit. Saya awali dengan kenapa harus melakukan inovasi. Kalau kita bicara tentang inovasi hari ini, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab, ada beberapa faktor. Kita pernah dihebohkan dengan istilah era revolusi industri 4.0, dan itu telah memasuki dalam dunia kita, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan juga bahkan dalam dunia pendidikan. Itu menjadi salah satu faktor kenapa kita harus melakukan sebuah inovasi. Yang kedua, anak didik kita, peserta didik kita, siswa kita, anak-anak kita, itu ada pada ranah generasi yang kita sebut sebagai Jail Alfia, ini generasi milenial, yang tentu berbeda bagaimana ciri khas anak sekarang, anak zaman now atau generasi milenial itu, cara belajarnya, cara berkomunikasinya, ketertarikannya, dan dunia yang dia terima hari ini di lingkungannya, baik di sekolah, di luar sekolah, di rumah maupun di luar rumah. Dan tentu yang menjadi tidak kalah heboh yang perlu kita harus pahami bersama, kita akui bersama kenapa harus melakukan banyak inovasi. Kita terkena musibah pandemi di dunia ini, yaitu COVID-19, dan ini merubah semua aktivitas kita yang awalnya normal-normal saja
dengan pandemi ini kita harus tahu diri, harus mempersiapkan menyesuaikan diri. Oleh sebab itu tidak heran ketika beberapa masa yang akan datang kita akan disebut dengan era new normal atau nidham alami jadid, dan bagaimana kita mempersiapkan media atau inovasi pembelajaran bahasa Arab. Jadi 4 faktor inilah yang memaksa kita hari ini harus melakukan sebuah inovasi. Dilanjutkan, singkat saja, kita nanti banyak diskusi saja. Kita sudah punya kaidah bersama, kaidah masyhur indana, bahwa ada ungkapan tidak pentinglah itu yang namanya metode, tidak pentinglah itu apa namanya materi, katanya yang penting adalah guru, bahkan semangat gurunya. Tetapi yang dimaksud dari kaidah ini adalah bagaimana kita menjadi guru bahasa Arab yang benar-benar inovatif, kreatif. Jadi semangat gurunya yang harus menjadi utama. Walaupun memang sekilas metode, media, dan berbagai apapun itu di luar sana itu tidak penting, yang penting adalah gurunya. Tetapi semangat atau ruh guru itu adalah menjadi kunci dari kesuksesan semua. Kalau ada guru yang semangat, maka akan menggunakan berbagai metode, menyampaikan dengan berbagai materi, dengan berbagai media, dan seterusnya. Kita lanjutkan, ada kaidah juga dalam bahasa Inggris. Saya kira juga masyhur ini. Saya hanya ingin murojaah saja. Nanti materinya akan saya share juga di grup insyaallah oleh panitia. Ada ungkapan bahwa teknologi itu memang tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat tadi. Jadi kalau sudah gurunya semangat, maka teknologi apapun tidak akan pernah menggantikannya. Tetapi ada ungkapan bahwa dengan teknologi di tangan guru yang hebat, maka dia akan menjadi transformasional. Maka pembelajaran apapun dengan guru yang hebat dan memanfaatkan teknologi, maka dia akan jauh bisa fleksibel, bisa inovatif, bisa kreatif, bisa mudah menyesuaikan diri. Kalau kita harus melakukan mengajar dari rumah, maka kita sudah punya persiapannya. Jika kita harus melakukan dengan media begini, kita sudah siap dengan begini. Itu adalah kaidah yang harus kita yakini bersama, bahwa kita sebagai guru bahasa Arab, selain kita harus jadi guru yang hebat, kita juga harus membiasakan diri melek dengan teknologi ini, dengan berbagai perkembangan. Dan bersyukur bahwa guru bahasa Arab juga tidak kalah untuk bisa melakukan seminar-seminar online seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Webex, atau mungkin Lag, dan seterusnya. Dan insya Allah mungkin salah satu pelopornya adalah Farid Lugotuna ini, Nadi Lugotuna, yang sudah memberikan fasilitas buat kita beberapa event yang diselenggarakan secara online. Oke, lanjut, ada satu lagi. Ini juga saya kira masuk kaidahnya sebagai refleksi kita bersama pagi ini atau siang hari ini, bahwa anak didik kita itu berbeda dengan kita. Jadi kita jadi guru hebat misalnya, itu dengan cara mengajar guru-guru kita, atau kita dulu cara belajar kita begini. Tetapi mustahil bagi kita mengajarkan bahasa Arab misalnya, atau mengajar bahasa Arab kepada anak didik kita sama dengan cara kita dulu belajar dan diajar oleh guru kita. Jadi memang mereka, anak didik kita, akan hidup dan akan hidup pada masanya. Dia punya dunia sendiri, dia punya lingkungan sendiri, dan kita harus jadi guru yang siap dengan itu. Jadi alimu auladakum ghairu ma'allamtum fa innahum khalaqu li zamanin ghairu. Ini misalnya masuk semua. Oke, baik, next berikutnya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama pembelajaran bahasa Arab bagi anak didik kita sebagai penutur non-Arab, ada setidaknya ada 5 materi ini. Jadi diawali, apapun itu kurikulumnya, apapun itu materinya, maka pertama kali yang akan kita ajarkan adalah mufradat. Kemudian al-kalam, al-istima, al-qira'ah wal kitabah, kemudian baru anasirul lugha al-arabiyyah. Saya kasih contoh sederhana. Kalau dulu kita belajar mufradat, maka kita diajari oleh guru kita, atau kita belajar bagaimana seni untuk membuka kamus, mu'jam. Oh, caranya begini, buka buku begini, buka kamus begini, caranya. Kemudian kalau kita kalam, maka harus ada guru natif, misalnya istima harus ada musajjal, harus ada rekaman, atau bahkan kita menghadirkan natif. Qiraah kitabah juga begitu, anasirul lugha misalnya. Kalau dulu kita belajar al-tasrif menggunakan kitab al-amsilah at-tasrifiyah. Kemudian kita harus perlu menghafal, bahkan kita menggunakan yang lain. Tetapi hari ini memang benar kita belajar mufradat juga. Tapi belajar mufradatnya caranya bukan lagi kita mengajarkan anak didik kita ke perpus, suruh buka kamus, mu'jam, kemudian ajari caranya. Pasti akan mulut, pasti akan jenuh.
Tetapi sekarang sudah ada berbagai aplikasi di internet, di Android, Google Translate misalnya, aplikasi Al-Ma'ani, dan yang lain yang bisa kita gunakan bagaimana untuk mengenalkan mufradat kepada anak didik kita dengan menggunakan media yang memang sudah ada di tangan mereka, dengan HP, dengan komputer, dengan laptop, dan itu saya kira menarik bagi siswa. Nah, sekarang bagaimana guru itu melek terhadap berbagai aplikasi itu. Nah, sekarang berarti bagaimana kita mengajarkan seni mencari mufradat yang tepat, yang sesuai dengan menggunakan aplikasi A, aplikasi B. Bahkan lebih canggih, kalau dulu kan harus membuka satu persatu. Sekarang satu mufradat kita masukkan, kita ketikkan, mu'jam A berbicara begini, mu'jam B tinggal pilih. Bahkan tidak perlu kita ketik, bahkan kita cukup dengan sound, dengan voice, kita sudah langsung muncul suaranya. Bahkan ada bacaan teks, nggak perlu kita ketik, kita sorotkan aja kamera HP kita ke teks Arab itu, maka langsung muncul ketikannya. Kemudian muncul harokatnya otomatis. Bahkan kita tahu juga ada tasrif, ada aplikasi namanya As-Sirajul Munir, itu tersedia di aplikasi Play Store. As-Sirajul Munir itu kalau kita memasukkan kata-kata misalnya, maka langsung kita bisa pilih wazannya wazan apa. Tinggal klik saja maka langsung muncul tasrifannya, istilah lugawi, maklum majhul, madi mudhari amar, dan itu bisa akurat bahkan dengan berbagai bahasa. Saya kasih beberapa contoh di bawahnya ini, berikutnya next. Oke, slide-nya. Nah, ini ada aplikasi namanya Salma. Salma itu ada siarnya. Aplikasi ini dibuat oleh teman-teman kita di Qatar, Daulatul Qatar. Jadi semacam Google Assistant, tapi memang dia spesialis bahasa Arab dan menggunakan fusha. Jadi kalau kita bicara dengan Salma itu ada siarnya. Salma turid, Salma tajib. Jadi kalau kita bilang kaifa haluk, maka dia jawab. Kami sa'atul an, maka dia akan jawab. Kaifa taqsul al-yaum, dia akan menjawab. Dan itu contohnya di bawahnya. Kalau kita menggunakan aplikasi ini, dan ini gratis, bisa diinstal di Play Store. Di next, berikutnya. Nah, ini contoh tampilan aplikasi Salma. Ini dibuat dari Qatar beberapa bulan yang lalu, itu akan ada beberapa penyesuaian dan sekarang sudah fix. Dilanjutkan berikutnya, ada lagi aplikasi yang kedua, mungkin beberapa di antara kita sudah paham, ada Alif B. Alif B itu dibuat oleh teman-teman kita dari negara Turki. Kalau tadi dari Qatar, ini dari Turki. Di next saja, ini sudah semacam kumpulan aktivitas belajar, dia berlevel. Di next saja. Tampilan bawahnya, tampilan alif, bukan atasnya. Nah, ini tampilan alif B. Jadi dia berlevel. Kita harus memasukkan suara kalau kita ingin lanjut level. Kita harus mengetik sesuatu bisa lanjut level. Nanti ada level elementary, terus naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tidak murni gratis kalau ini. Walaupun awal-awalnya memang gratis. Kalau yang Salma tadi murni gratis. Oke, dilanjutkan ada aplikasi satu lagi. Yang ketiga ini dibuat oleh teman-teman kita dari negara Palestina, dari Jami Al-Maftuhah Al-Quds. Jadi memang taklimul al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dilanjut aja. Dia murni full bahasa Arab. Mungkin hanya ada beberapa tampilan bahasa Inggris. Kalau yang tadi yang dibuat oleh Turki, hampir semuanya bahasa Inggris atau bahasa Turki, ada beberapa yang bahasa Arab. Sama seperti tadi, modelnya berlevel. Usahanya juga dapat. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir ini masih sedang proses pembuatan. Dibuat oleh teman-teman kita dari As-Saudiyah. Namanya adalah Al-Lamani Al-Arabiyah. Dia belum tersedia di Play Store dan insya Allah dalam beberapa pekan ke depan akan aktif. Ini contoh 4 aplikasi yang sekarang lagi mencoba untuk memberikan inovasi terutama bagi pembelajar bahasa Arab. Dilepas ini semua, sebenarnya kita bisa memanfaatkan berbagai sumber, anasir, masadir ta'lim, al-yaum, mukhtalif ma'ana, kama ta'alamna fil madi. Kalau dulu kita butuh buku, butuh kamus, butuh apa. Sekarang kita cukup dengan HP, tetapi kita harus mengenal berbagai perkembangan inovasi yang ada. Dan kita bisa modifikasi, sebagaimana yang dilakukan oleh MGMP, kerjasama dengan Markas Hidayah di Mesir, itu membuat tadribat al-lughawiyah al-arabiyah, dan itu dibuat secara gratis. Jadi ada materi di awal, 5 menit kurang lebih videonya, kemudian setelah mendengarkan video, sekali dua kali diulang, setelah semaunya peserta didik, kemudian berikutnya slide-nya adalah mereka harus menjawabnya. Kalau nilainya belum 100,
guru itu bisa meminta siswa itu untuk mengulang lagi materinya, tapi latihannya. Sebelum latihannya pasti akan mendengar videonya lagi. Sampai nilainya 100 baru di screenshot atau nilainya bisa dikirim ke email guru atau ke WA guru, maka dia selesai level 1. Dan itu ada level 100 dan itu bertahap dibuka. Insya Allah mungkin beberapa di antara kita sudah tahu, kalau memang perlu nanti kita akan share ulang. Kemudian ada lagi Al-Jami'ah Studi Elektronia, dia membuka program Arabic online. Beberapa juga sudah saya share di grup. Saya kira itu aja mungkin pengantar dari saya, singkat biar kita lebih banyak diskusinya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bisa memberikan manfaat. Syukran ala kursah saminah lana. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pemaparannya Ustaz Ahmad Maki Hasan. Alhamdulillah, jikalau materi pertama kita dianjurkan untuk bagaimana sih merekayasa proses pembelajaran di era new normal nanti, dan itu perlu ada kolaborasi antara guru dan murid. Dan di materi kedua ini bagaimana sih antara wali murid dan guru untuk berinovasi pembelajaran bahasa Arab di rumah supaya tidak membosankan. Dan di antaranya perlu kita untuk melek teknologi, dan alhamdulillah Ustaz Maki Hasan merekomendasikan beberapa aplikasi yang mungkin bisa membuat daya tarik murid-murid untuk belajar bahasa Arab secara friendly di rumah. Karena memang ada penyampaian alimu auladakum ghairu ma alimtum fa innahum khalaqu li zamanin ghairu zamanikum. Alhamdulillah, tidak berlama-lama, langsung saja kita akan memasuki materi ketiga yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Ahmad Royani M.Hum. Beliau akan spesifik membahas tentang perencanaan pembelajaran bahasa Arab di musim pandemi. Dan sebelum beliau memaparkan materi, sedikit saya akan sampaikan CV beliau. Dr. Ahmad Royani SAG M.Hum, lahir di Jakarta 28 April 1969. Beliau adalah dosen PBA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riwayat pendidikannya beliau S1 di IAIN Jakarta, S2 di UI Depok, dan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan pengalaman mengajar beliau banyak dihabiskan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau, adapun jabatan organisasi sekarang, beliau menjabat sebagai GJM di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga beliau pengurus Pusat Imla Nasional. Dan kepada Ustadz Dr. Ahmad Royani M.Hum, waktunya kami persilakan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bu? Syukran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Fadilatul Dr. Ahmad Arifi Al-Magister, Hamid Kuliah Tarbiyah wa Ta'lim Jami'ah Sunan Kalijaga Al-Islamiyah Al-Qumiyah, wa Sa'adat Dr. Muhajir Rais Lugatuna, والمحاضر معنا أستاذ مكي حسن، وأيها المشاركون الكرماء، نلتقي في هذه الفرصة الثمينة لأن ندرس ونتعلم معا في هذه النعوة عن تصميم تعليم اللغة العربية في عصر الوباء المستجد أو بعدها. أظن هذه المادة مهمة جدا، يعني لكي نعرف كيف نعلم اللغة العربية في هذا العصر، يعني عصر الوباء. ثم نشكر لفضيلة الدكتور أحمد عريفي الماجستير عميد كلية التربية، والدكتور محاجر ولجميع اللجنة لهذا البرنامج القيم على إتاحة الفرصة لنا لأن أقدم لديكم المادة التي تركز على تخطيط تدريس اللغة العربية في عصر الوباء المستجد. Silakan Riza ditampilkan berikutnya. Ya, para peserta seminar yang saya hormati, langsung kita masuk ke materi. Ya, materi ini
saya bagi dalam beberapa subjudul ya. Ada kurang lebih 14 subjudul yang akan kita pelajari, namun barangkali tidak semua subjudul ini kita bahas dengan detail ya. Ada 14 subjudul dari mulai mengapa perlunya perencanaan ya. Ini sangat penting ya. Why? Kenapa perlunya perencanaan? Kemudian apa pentingnya perencanaan? Lalu pengertian perencanaan, juga fungsi-fungsinya, manfaatnya, lalu bagaimana konsep perencanaan pembelajaran ya. Kemudian karakteristiknya apa, dan juga langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran ya. Kemudian perangkat apa yang dibutuhkan ya. Lalu bagaimana langkah-langkah mengembangkan RPP ya. Nah, ini juga sangat penting karena tentunya ada karakteristik RPP di masa pandemi ini ya. Ya kalau kita telusuri ya, atau mungkin kita tanyakan ke beberapa guru yang juga pernah saya tanyakan kemarin-kemarin ya. Itu ada beberapa yang kurang siap dalam menyiapkan RPP ya, terutama yang proses pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran di masa pandemi ini ya. Jadi ini sangat penting untuk dibuat, direncanakan ya. Kemudian juga nanti ada contoh RPP pandemi ya. Dan terakhir saya akan kemukakan bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab di masa pandemi ini dan tips-tips melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik, next. Berikutnya yaitu masuk ke subjudul yang pertama, yaitu mengapa perlunya perencanaan. Ini tentunya guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang sekarang ini tentunya yang online atau PJJ perlu adanya pedoman seperti yang sudah diungkapkan oleh Ustadz Muhajir ya. Maka tentunya perlu pedoman agar guru bisa melakukan perkiraan yang matang, kegiatan apa saja yang akan bisa dilakukan nantinya. Kemudian guru juga bisa memilih berbagai cara yang terbaik ya, terutama dalam pembelajaran di masa pandemi ini ya. Next ya. Kemudian kita lihat juga begitu sangat pentingnya ya perencanaan ini bagi guru ya dilakukan ya. Di antaranya itu bisa mengurangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang ya. Kemudian pentingnya juga bisa memusatkan perhatian kepada sasaran, menjamin proses pencapaian tujuan secara ekonomis, dan juga bisa memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran ini. Ya, next. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Ya. Perencanaan di sini adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi dalam perencanaan ini ada dua unsur yang sangat penting. Ya. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah caranya. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, ini dua hal yang sangat penting yang harus dibuat oleh guru dalam melaksanakan atau merencanakan proses pembelajaran. Ya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran? Ya. Tadi sebelumnya sudah ditayangkan, yaitu perencanaan secara umum. Lalu kita masuk ke perencanaan pembelajaran. Nah, di sini yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pelajaran. Ya. Lalu juga bagaimana penggunaan medianya, pendekatan dan metode yang digunakan, ya. Juga bagaimana penilaiannya, dan juga alokasi waktunya, yang tentunya
berbeda ya, kelas offline dengan kelas online ya, seperti yang tadi diungkapkan oleh Ustadz Muhadjir ya. Waktu juga ini tentunya menjadi perhatian yang sangat penting ya, agar tujuannya juga tercapai ya. Kemudian perencanaan pembelajaran menurut para ahli kita bisa juga pelajari bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran adalah apa yang akan dikerjakan guru dan siswa di dalam kelas ya, baik itu kelas offline maupun kelas online. Nah, tentunya di masa pandemi ini harus jelas ya, apa yang dikerjakan oleh guru, dipersiapkan oleh guru ya, kemudian juga apa yang dikerjakan oleh siswa di rumahnya masing-masing ya dalam kelas online ini, sehingga siswa tidak bingung apa yang harus dilakukan ya. Dan juga tentunya tadi keterlibatan orang tua, wali murid juga sangat penting ya, komunikasi guru dengan wali murid ya, ini juga sangat penting. Kemudian pembelajaran fungsi perencanaan ini juga banyak fungsinya yang dikemukakan oleh Umar Hamalik ya. Tentunya para peserta juga sudah pernah membaca ya. Banyak sekali di sini fungsi-fungsinya, dari mulai memberikan pemahaman pada guru, juga membantu guru dalam perjelas tentang pembelajarannya, juga menambah keyakinan guru atau beliefs guru ya dalam melaksanakan pembelajaran ya, dan juga tentunya membantu guru dalam kebutuhan siswa ya, minatnya, dan juga mendorong motivasi. Ini sangat penting. Jadi dalam pembelajaran online ini yang sangat dipentingkan adalah bagaimana membangun motivasi siswa ya, karena kita tahu tentunya para peserta yang diantaranya sebagai orang tua juga mengalami ya, bagaimana anak-anaknya ya mengalami kebosanan dalam melakukan pembelajaran online ini. Nah, disinilah fungsi guru ya, fungsi perencanaan, bagaimana guru membangun motivasi siswa supaya siswa tidak bosan dalam melakukan pembelajaran online ini. Ya. Kemudian kita lihat juga dalam manfaatnya juga banyak ya, manfaat perencanaan sebagai petunjuk arah kegiatan, juga sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang, sebagai pedoman kerja, sebagai bahan untuk menyusun data, dan juga untuk menghemat waktu, ya, tenaga, alat-alat, dan juga biaya. Karena jangan sampai dalam pembelajaran online ini malah menambah beban, ya, menambah beban pada siswa dan juga orang tuanya. Ya. Baik, next. Kemudian ada konsep perencanaan pembelajaran, ya, di mana di situ ada 6 ya, ada 6 konsep perencanaan pembelajaran sebagai proses, juga sebagai sebuah disiplin, sebagai sebuah sains, sebuah realitas, dan juga sebagai sebuah teknologi. Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Maki Hasan. Next, kemudian ada karakteristik ya perencanaan pembelajaran. Ya. Di situ ada dari unsur kepastiannya, relevan, kemudian signifikan, kemudian ada adaptabilitas, kemudian ada kesederhanaan, dan juga ada prediktif. Nah, ini tentunya dalam membuat perencanaan pembelajaran harus mementingkan karakteristik ini agar perencanaan pembelajaran ini bisa bermanfaat. Berikutnya yang perlu dilakukan oleh pendidik adalah bagaimana melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran. Ya, jadi dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus melihat langkah-langkahnya agar tentunya bisa
menyusun perencanaan pembelajaran dengan benar, ya. Dari mulai merumuskan tujuan, ya, kemudian tujuan itu nanti memuat domain kognitif, domain afektif, dan juga domain psikomotor, ya. Kemudian memilih pengalaman belajar, ya, terutama di masa pandemi ini, ya, dan juga menentukan kegiatan belajar apa yang dilakukan oleh siswa, ya, di rumahnya masing-masing. Kemudian menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, ya, dari mulai guru, ya, kemudian siswa, sampai juga kepada orang tua, ya, karena tentunya orang tua juga memiliki peranan yang penting dalam mengajarkan anaknya, ya, sebagai tentunya ganti sebagian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru, ya. Kemudian juga memilih bahan-bahan dan alat-alatnya, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran online tentunya, ya, banyak media-media yang bisa dilakukan, ya, dari mulai yang membentuk e-learning, kemudian Google Classroom, Google Meet, ya, Google ada Zoom, ya, ada juga Quizzes, ya, sampai kepada yang paling sederhana yaitu WA Group, ya. WA ini juga tentunya bisa dipilih oleh guru, kira-kira mana yang efektif dan juga efisien, ya. Kemudian ketersediaan fasilitas juga, ya, bisa dipastikan, ya, karena kita bisa melihat bagaimana di daerah-daerah itu ketersediaan jaringan juga sangat ini penting, ya. Dan jaringan, kemudian bagaimana kalau misalnya jaringan tidak tersedia, ya, itu juga sangat menentukan nanti. Berikutnya, next. Kemudian, ya, ya. Nah, perangkat apa yang harus dipersiapkan oleh guru, ya? Ya, tentunya di sini adalah silabus dan RPP, ya. Jadi guru harus bisa menyiapkan dan membuat RPP, ya. Nah, di sini ada contoh RPP, ya. Ada contoh RPP, ya. Tentunya rekan-rekan guru sudah tahu bagaimana bentuk RPP dari mulai identitas, muat identitas, tujuan, materi, kemudian metode, ya, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sampai kepada penilaian, ya. Next. Ya, ini saya berikan contoh, ya, RPP atau lesson plan pandemi, ya. Di sini dicontohkan temanya adalah afrodul usroh, ya, anggota keluarga, ya. Ini diperuntukkan untuk kelas 2, ya, dengan alokasi waktu sebanyak 3 kali 35 menit, ya. Di situ kita bisa lihat dari mulai tujuan pembelajaran, ya, baik itu kompetensi dasar, next, ya, kompetensi dasarnya, ya, dan juga indikator pencapaiannya, ya, indikator pencapaiannya. Nah, ini dari di sini masih masih tidak berbeda, ya, tidak berbeda antara RPP yang lama atau RPP yang di masa normal dengan RPP yang sekarang ini, ya. Di bagian ini belum berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya adalah di bagian unsur model pembelajarannya, ya, model pembelajarannya atau juga metodenya, ya. Silakan next, ya. Ya, kita lihat di sini metodenya, ya, bisa memakai audiolingual, ya, tariqah samiyah syafawiyah atau audiolingual method, ya. Kemudian kita bisa memilih media atau alat bahan dan sumber belajar, ya. Medianya bisa berupa Google Form, ya,
Google Docs, video, ya, dan juga materi belajarnya ini bisa berupa video pembelajaran atau bisa berupa teks, ya. Kemudian sumber belajarnya tidak hanya buku, ya, tapi juga bisa diambil dari internet atau video-video yang bisa dibuat langsung oleh guru, ya, dan juga bisa diambil, ya, dari dari internet, ya. Jadi di dalam lesson plan ini atau dalam RPP ini tentunya sudah ditentukan, ya, apa kira-kira media yang akan dilakukan. Nah, inilah yang berbeda antara RPP di masa new normal dengan RPP di masa pandemi ini, ya. Jadi kita bisa pilih media-media atau alat yang digunakan. Next. Ya, berikutnya langkah-langkah pembelajaran, ya. Nah, di sini juga langkah-langkah pembelajaran ini mungkin agak berbeda, ya, agak berbeda antara RPP sebelumnya dengan RPP yang saat ini, di mana guru menyiapkan, ya, melalui video itu guru menyapa atau menyiapkan siswa, baik melalui video atau melalui Zoom, ya. Guru menyapa dan menyiapkan siswa, memberikan motivasi juga pada siswa. Ini sangat penting, ya. Kemudian di kegiatan intinya, ya, tentunya di sini siswa, ya, misalnya diperintahkan, ya, untuk menyebutkan mufradat, ya, yang disampaikan melalui video presentasi misalnya, ya. Kemudian melalui Google Form, maka materi bisa disampaikan, ya, atau melalui Google Classroom materi bisa disampaikan, ya, kepada siswa. Lalu setelah itu melalui Google Form maka bisa dilakukan tes atau dilakukan quiz, ya. Ya. Kemudian sampai kepada penutup tentunya ini bagaimana caranya memberikan evaluasi dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran tersebut. Ya, next. Ya, assessment di sini. Ya, baik. Strategi, ya, strategi pembelajaran di masa pandemi ini, ya, bisa kita lakukan pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non interaktif, ya. Jadi guru bisa memilih pembelajaran secara daringnya ini secara apa, ya, apakah secara interaktif atau secara non interaktif. Yang terbaik tentunya adalah dilakukan dua-duanya, ya, dilakukan secara interaktif dan juga bisa dilakukan secara non interaktif, ya. Ini medianya nanti bisa kita pakai lewat Zoom, ya, atau bisa dengan lewat Google Classroom, ya, dan tentunya juga bisa lewat WA. Kemudian strategi berikutnya adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang percakapan hidup, ya, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, ya, itu juga penting, ya, supaya siswa di rumah bisa melakukan pembelajaran. Kemudian sesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Lalu juga melakukan penilaian lebih banyak kepada penilaian kualitatif, ya, karena kalau penilaian secara kuantitatif maka tentunya ini bisa memberatkan siswa, tapi lebih kepada penilaian kualitatif, ya. Berikutnya, next. Nah, terakhir tips-tips ini lesson, ya, ini assessment pengetahuan tes tulis dan pendegasan, dan juga bisa keterampilan unjuk rasa, unjuk kerja. Berikutnya terakhir ada tips dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, ya. Yang pertama tentunya yang harus kita pikirkan dan tentukan jaringan yang akan dipakai ini, ya, bandwidth-nya, ya, yang kita akan lakukan bandwidth low atau bandwidth high, ya. Tentunya kita perlu memikirkan ini karena
nanti tentunya efeknya kepada siswa, ya. Maka bisa strateginya adalah misalnya kita lakukan lewat bandwidth yang high sebentar, lalu kita setelah itu pindah kepada yang bandwidthnya low, ya. Kemudian kita tentukan manajemen waktunya, ya. Jadi jangan sampai waktu pembelajaran ini yang semestinya dilakukan pagi, kemudian tiba-tiba dilakukan siang, misalnya, ya. Karena ini bisa juga mengganggu konsentrasi dan kegiatan siswa. Jadi kita tetapkan kapan waktunya, manajemen waktunya perlu diberitahu dan perlu ditetapkan. Kemudian tentukan learning objektifnya apa, kemudian persiapkan teknologi yang dibutuhkannya apa, ya, medianya apa, ya. Kemudian siapkan juga bahan ajarnya, medianya, dan juga tugas-tugasnya. Dan terakhir tentunya kita perlu menjaga komunikasi, ya, komunikasi baik antar pengajar dengan siswa, kemudian dengan orang tuanya, dan juga komunikasi antar teman sekelasnya, ya. Baik, inilah materi tentang perencanaan pembelajaran yang bisa dilakukan dan disiapkan oleh tenaga pendidik, oleh guru maupun dosen, ya, sehingga tentunya pembelajaran bahasa Arab di masa pandemi ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada Ustadz Dr. Ahmad Royani MHum atas pemaparan, dan juga seluruh narasumber dari Ustadz Dr. Muhajir, Ustadz Ahmad Maki Hasan, dan Ustadz Dr. Ahmad Royani. Telah dipaparkan semua materinya dari rekayasa, inovasi, hingga perencanaan, dan alhamdulillah telah dilengkapi oleh beliau. Bagaimana sih kita, seorang guru mungkin, atau akademisi lain sebagainya, mendesain pembelajaran bahasa Arab di musim pandemi ini, dari strategi, metode, media, RPP, hingga tips-tips yang telah dijelaskan oleh beliau, Ustadz Dr. Ahmad Royani. Alhamdulillah kita telah memasuki di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin di sini banyak praktisi, guru, dan lain sebagainya, ingin bersharing atau menukar pengalaman selama pembelajaran bahasa Arab di musim pandemi COVID-19 ini. Untuk mekanismenya, kami mempersilahkan untuk penanya menuliskan namanya atau mengusulkan namanya itu di chat Zoom grup chat. Sementara untuk 3 penanya terlebih dahulu, dan jikalau sudah saya sebut namanya di grup chat itu, dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada keseluruhan narasumber atau salah satunya. Ya, dipersilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kami tunggu. Insya Allah semua materi dari narasumber 1, 2, hingga ketiga akan kami share dari pihak panitia di grup-grup yang sudah dimasuki oleh semua peserta. Ya, dipersilakan kepada seluruh peserta seminar yang ingin bertanya. Ustadz Jehan, tafadhol. Ya, konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Ana Jehan Ananda dari Pempat Bahasa Jakarta. Ana ingin bertanya kepada Ustadz Muhajir. Mohon bertanya Ustadz Muhajir. Di dalam penjelasan Ustadz tentang tujuan pembelajaran, di situ Ustadz menyebutkan pelibatan anggota keluarga. Saya ingin bertanya mengenai hal ini, Ustadz. Apakah pelibatan anggota keluarga sebaiknya ditulis dalam RPP saja, Ustadz? Mekanisme kegiatan belajar mengajarnya. Sedangkan di tujuan pembelajarannya tetap fokus kepada siswa atau peserta didik. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan. Ustadz Tetang, tafadhol. Padahal pada Ustadz
Sumirat untuk langsung bertanya. Oh iya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Ustadz Ahmad. Ya, tadi untuk ini Ustaz, untuk contoh RPP atau media pembelajaran khusus untuk yang kondisinya luring Ustaz, karena di daerah kami untuk melakukan pembelajaran daring itu sinyal tidak mendukung. Nah, kami di daerah Kepulauan Anambas ada beberapa siswa kami yang sampai tidak ada sinyal sama sekali itu kan. Nah, baiknya untuk pembelajaran seperti apa, media dan RPP yang seperti apa, kemudian ada contohnya. Terima kasih. Kepada Ustadz, ini pertanyaan untuk kepada Ustadz Ahmad Royani atau Ustadz Ahmad Makiasan? Apa sih? Ustadz Ahmad Royani, ya. Ustadz Ahmad Royani, ya. Taib. Ya. Taib, syukran Ustadz Tatang Sumirat. Selanjutnya penanya ketiga, kami persilahkan. Kepada siapa? Sebentar, Ustaz Reza. Ada Siapa? Ustadz Abdul Hakim. Ustadz Abdul Hakim, fadal Ustadz. Ustadz Abdul Hakim langsung. Mau bertanya Ustaz, ini tentang memotivasi siswa. Ini gini, saya lihat di sekitar saya ini Ustaz, semakin canggihnya teknologi bukan malah semakin semangat ya teman-teman itu, malah semangat mereka makin melemah dan enteng. Jadi mereka itu memanfaatkan aplikasi seperti yang dijelaskan Ustadz Maki Hasan tadi, ada Alif B, ada Salma. Mereka itu mungkin mengunduh ya, tapi dibukanya aplikasi itu ketika terpaksa saja, ketika mengerjakan tugas atau lain-lain. PDF keliaran di mana-mana, free diunduh, tapi hanya ditumpuk saja di manajer file di laptop gitu Ustaz. Bagaimana menumbuhkan motivasi teman-teman yang memang punya motivasinya kayak gitu Ustaz, lemah kayak gitu. Iya, kalau memang teman-teman itu memang semangat gitu, bagus adanya aplikasi ini dan itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pada Ustadz Abdul Hakim atas pertanyaan. Alhamdulillah telah kita dengarkan 3 penanya. Saya ulangi kembali lagi dari Saudari Jehan yang bertanya langsung kepada Ustadz Muhajir terkait pelibatan siswa dan guru. Apakah hanya tertulis di RPP saja ataukah bagaimana mekanismenya? Itu dari Saudari Jehan. Selanjutnya dari Saudara Tatang Sumirat bertanya kepada Ustadz Ahmad Royani terkait contoh RPP dan media yang lebih efektif, karena kondisinya ini kasusnya adalah di daerah pelosok yang mungkin agak sulit dalam sinyal gitu Pak. Sedangkan kita harus memungkinkan untuk memanfaatkan media daring. Dan terakhir penanya dari Saudara Abdul Hakim terkait motivasi siswa kepada Ustadz Ahmad Maki Hasan, karena kebanyakan mungkin mereka hanya mengunduh saja aplikasinya tetapi tidak termotivasi untuk membuka dan mempelajari lebih lanjut. Itu saja. Ya, pada Ustadz Muhajir terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan responnya, terutama buat Ibu Jehan ya, atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kan sebetulnya di mana mau meletakkan keterangan partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran, apakah di RPP atau di yang lain. Sebetulnya itu menjadi domainnya guru mau menaruh di RPP atau di tempat lain. Tapi yang paling pokok dari yang saya sampaikan adalah orang tua itu harus tahu apa yang dia harus kerjakan dalam setiap proses pembelajaran. Misalnya dalam bahasa Arab. Misalnya minggu ini kita akan tadi contoh dari saya adalah al-adawat al-madrasiyah. Temanya kan itu. Kalau kita misalnya ada 4 mahara, istima, kalam, qiraah, kitabah, apa yang harus disiapkan oleh orang tua terkait dengan istima, al-adawat al-madrasiyah? Di kalamnya apa? Di kitabahnya, di qiraahnya apa? Di kitabahnya apa? Yang terjadi sekarang ini, orang tua merasa tidak dilibatkan oleh guru atau oleh madrasah
untuk mendesainnya. Maka dia udahlah anaknya mau belajar ya nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa karena tidak pernah ada komunikasi guru dengan orang tua terkait dengan materi. Nah, saran saya mungkin ke depan ya, di semester depan, kalau masih terjadi pembelajaran di rumah, semoga segera normal. Jadi semester depan itu sudah kembali ke madrasah atau sekolahnya masing-masing. Kalau toh andainya masih, maka menurut saya dari sejak awal semester, bahkan sebelum masuk semester, para guru pihak madrasah harus menyapa para orang tua, melibatkan orang tua, berdiskusi terkait dengan perencanaan pembelajarannya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, apa yang harus dilakukan oleh guru terkait dengan proses belajar mengajar ini. Itu akan jadi masalah lagi tatkala orang tua sudah acuh. Yang kedua, acuhnya itu kan banyak hal ya, karena mungkin kesibukan, karena yang kedua mungkin yang paling dominan atau yang paling banyak karena kemampuan kompetensi orang tua yang tidak memadai. Jadi orang tua itu sudah tidak punya cukup ilmu. Nah, kalau orang tua sudah seperti ini, kan guru harus mampu mengidentifikasi. Kalau ada orang tua misalnya ditaruhlah dalam satu kelas itu ada 30 peserta didik, 15%-nya orang tuanya tidak memiliki kompetensi untuk mendampingi karena nggak bisa bahasa Arab lah, taruhlah begitu. Kan guru tidak boleh menutup mata. Udahlah, saya pokoknya memberikan tugas, saya nggak mau tahu mereka di rumah belajar. Itu lempar tanggung jawab kan harus mengidentifikasi. Terus caranya bagaimana? Kalau ada siswa-siswa yang orang tuanya memang tidak memiliki kompetensi untuk mendampingi belajar bahasa Arab, maka guru mau tidak mau harus berpikir apakah misalnya dalam waktu tertentu menggunakan pembelajaran sistem online kayak begini, pakai Zoom lah, pakai yang bisa interaktif. Kalau WhatsApp, kemudian Google Classroom itu interaktif tapi kan terbatas. Misalnya tadi kalau ada WhatsApp bisa interaktif, bisa by phone, guru menerangkan dan lain-lain. Jadi disinilah peran guru untuk selalu mencari inovasi-inovasi setiap masalah muncul, maka harus berpikir bagaimana cara memecahkannya. Oleh karena itu saran saya ke depan di semester berikutnya ini harus ada rembuk diskusi antara pihak guru, sekolah dengan orang tua. Oke, gimana letaknya mencantumkannya? Bisa di RPP, karena di RPP kan biasanya ada sumber belajar, apa yang harus dicantumkan atau media yang pakai dalam proses pembelajaran itu. Tetapi orang tua, kayak saya ini sebagai orang tua, butuhnya adalah panduan dari guru, dari madrasah, apa yang harus saya lakukan ketika proses pembelajaran. Misalnya, termasuk saya melebar sedikit, cara penjadwalan, membuat jadwal madrasah, membuat jadwal tidak boleh sama seperti kelas reguler itu. Misalnya jam sekian pelajaran ini, jam sekian pelajaran ini, itu harus mindsetnya dirubah lagi. Ada implikasi lain. Jadwalnya apa? Bisa jadwalnya harian, misalnya pokoknya hari ini belajar bahasa Arab, hari berikutnya belajar Quran hadis, hari berikutnya belajar akidah akhlak, hari berikutnya belajar IPA, hari berikutnya belajar. Itu kan perlu modifikasi dan itu perlu tadi diskusi dengan orang tua. Jadi orang tua butuhnya adalah panduan, apa sih yang harus dilakukan. Kalau misalnya hari ini terkait dengan az-dhamir al-muttasil, bagi orang yang tua yang nggak tahu dhamir muttasil itu kan harus tahu dulu. Misalnya dalam panduan itu orang tua hendaknya memahami konsep dhamir muttasil. Apakah di situ ada linknya yang diberikan untuk orang tua agar mereka mengakses itu. Jadi intinya proses pembelajaran itu yang melibatkan orang tua tadi yang saya sebut sebagai ada pusat penyesuaian kurikulum dalam masa pandemik itu. Orang tua pada saat yang sama dia menjadi pendamping dan guru
pengganti guru di madrasah, tapi pada saat yang sama bagi orang tua yang belum memiliki kompetensi, dia juga sebagai seorang murid. Ini harus kita sadarkan orang-orang tua kita, orang-orang tua anak-anak di madrasah itu tidak boleh pembelajaran atau pendidikan itu hanya diserahkan pada proses pembelajaran di sekolah yang dimonitor oleh guru. Saatnya sekarang ini di musim pandemik ini tunjukkan bahwa sesungguhnya yang memiliki kewajiban mengajar itu adalah orang tuanya. Guru itu hanya sebagai sebuah fasilitator, sebagai pengganti orang tua kalau di sekolahan. Kalau di rumah itu menjadi domainnya guru. Jadi itu jawaban atau respon dari saya. Terima kasih lagi pada Bu Dian atas tanggapannya dan pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Riza. Terima syukron atas jawabannya Ustaz Dr. Muhajir. Selanjutnya kepada penanya kedua dari Saudara Tatang Sumel kepada Ustaz Ahmad Royani. Fadhil Ustaz untuk menjawab. Ustaz Ahmad Royani. Ustaz Ahmad Royani atau masih hadir? Ustaz? Sebentar, oke Mas Riza. Mati dulu ya. Oh ini sudah masuk Ustaz Ahmad Royani. Ustaz Ahmad Royani, Fadhil Ustaz untuk menjawab. Baik, dari. terima kasih pada Pak Tatang ya. Ya. Ya, Tatang. Ya ini realitas sekali ya. Tidak sedikit daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang masih minim teknologi ya. Kalau untuk kota-kota besar ya, siswa-siswa yang tinggal di kota-kota besar mungkin tidak terlalu banyak terkendala dalam proses pembelajaran e-learning ini, pembelajaran online ini ya. Meskipun tentunya kita temukan juga ya sebenarnya karena pembelajaran online ini termasuk hal yang kita lihat ini dipaksakan ya, karena kondisinya ini kita lihat dipaksakan ya. Kalau yang sekolah-sekolah sudah sebelumnya pernah melakukan pembelajaran online mungkin tidak kesulitan ya, tinggal mereka melanjutkan pembelajaran online tersebut. Tapi mungkin bagi sekolah-sekolah yang tidak pernah melakukan pembelajaran online, tentunya ini bisa menjadi kendala ya. Karena itu tentunya perlu keterlibatan pemerintah dalam menangani permasalahan ini ya, misalnya dengan memberikan pelatihan penggunaan teknologi pada guru-guru, kemudian memberikan fasilitas teknologi terutama di daerah-daerah yang terpencil ya. Nah, tentunya tadi yang kita bahas ya, RPP yang kita bahas menyangkut keadaan-keadaan yang tentunya bisa melakukan pembelajaran secara online. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang minim sekali teknologi sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran online. Maka tentunya ini perlu usaha yang gigih ya pada guru-guru ya agar siswanya tetap mau belajar di rumahnya ya. Karena kalau kita lihat kenyataan ini ya, tidak sedikit siswa itu kalau di rumah malah mereka lebih sering bermain ketimbang mau belajar ya. Karena itu kita lihat perlu mempertimbangkan hal ini ya. Misalnya media yang online itu yang tentunya bisa digunakan di kota-kota besar, maka tentunya
ya di kota-kota yang terpencil atau desa yang terpencil, medianya tidak mesti media apa yang memiliki nilai teknologi yang tinggi, ya. Jadi bisa memakai media-media yang apa tradisional atau media-media yang apa bisa disiapkan oleh apa sang guru, dibuat oleh sang guru, ya. Sehingga apa siswa tidak terkendala dalam pembelajaran.